Sesuatu yang dibolehkan oleh Allah, tapi kita tidak bisa meminumnya. Sesuatu yang dibolehkan oleh Allah, tapi kita tidak bisa meminum istri kita. Satu kegembiraan yang luar biasa, karena di saat yang lain ada orang-orang yang ingin hadir bersama kita, yang ingin sholat bersama kita, tapi keinginannya kalah cepat dengan ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka ketika datang ajalnya, tidak ada yang bisa mendahuluinya, tidak ada yang bisa mengakhirinya. Orang-orang rasa-rasanya baru kemarin kita melihat wajahnya, rasa-rasanya baru kemarin kita melihat senyumnya. Orang yang ketika kita pulang kita minta ampun dan maafnya, mereka kini sudah tidak bersama kita lagi. Di mana mereka? Mereka berada di alam kubur yang berbeda dengan kita. Maka tidak ada yang bisa menghapus kesedihan ini kecuali dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemarin kita sudah melaksanakan 29 hari berpuasa. Begitu tenggelam matahari kemarin sore, lalu tampaklah bulan Syawal, berpisahlah kita dengan bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya ada salat tarawih, bulan yang di dalamnya ada i'tikaf, bulan yang di dalamnya ada hataman Al-Quran, bulan yang di dalamnya ada qiyamul lail. Apakah Ramadan akan datang lagi? Ya, Ramadan akan datang lagi. Tapi apakah kita akan bertemu dengan Ramadan? Tentu kita tidak bisa menjawab. Maka bisa saja kemarin adalah puasa Ramadan terakhir buat kita. Maka bisa saja hari ini adalah sholat Idul Fitri yang terakhir buat kita. Maka dalam kesempatan ini 29 hari yang kemarin adalah Ramadan yang tentu harus kita bawa nilai-nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Ramadan masih ada Syawal, setelah Ramadan masih ada Dzulqa'dah, setelah Ramadan masih ada Dzulhijjah. Masih panjang perjuangan kita. Maka ada nilai-nilai yang bisa kita petik dari perjalanan kita mengarungi bulan Ramadan. Ada beberapa hikmah yang ingin kami sampaikan di sini. Yang pertama, puasa menanamkan kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berpuasa 29 hari kita berpuasa, kita bisa menahan makan dari pagi sampai maghrib. Kita bisa menahan minum dari subuh sampai maghrib. Kita bisa menahan untuk tidak menyentuh istri kita dari subuh sampai maghrib. Padahal makanan itu halal buat kita, padahal minuman itu halal buat kita, padahal istri yang kita akadkan dengan akad yang sah itu halal buat kita. Tapi karena rasa takut kepada Allah, kita melakukan itu. Rasa takut ini adalah krisis pada bangsa ini. Kalau seseorang takut kepada Allah, seorang anak tidak akan mendurhakai orang tuanya. Seorang anak tidak akan memukul orang tuanya. Seorang anak tidak akan menyakiti orang tuanya. Kalau takut kepada Allah, orang tua tidak akan menyia-nyiakan anaknya. Kalau takut kepada Allah, seorang pemimpin tidak mengkhianati amanat rakyatnya.
Kalau takut kepada Allah, seorang karyawan tidak akan membohongi bosnya. Kalau takut kepada Allah, seorang pedagang tidak akan menipu pembelinya. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu, maka dia bukan bagian dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia salat, walaupun dia zakat, walaupun dia puasa, walaupun dia beribadah, man ghasyana falaysa minna. Maka barang siapa yang menipu umat Rasulullah, maka bukan bagian dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka takut kepada Allah inilah yang harus kita tanamkan kepada diri kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, sebagaimana takutnya Sayyidina Habil ketika dipukul oleh Qabil. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayya liqatulak. Ketika Qabil ingin menghantamkan batu kepada Habil, dan Habil mengatakan, seandainya aku bisa memukul engkau kembali wahai Qabil, tapi tidak akan aku lakukan wahai Qabil, walaupun kau telah memukulku dengan batu. Kenapa? Inni akhafullah, aku takut. Rasa takut ini yang akan menjadi bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rasa takut ini akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ini akan menjadi bekal kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari salah satu golongan dari 7 golongan yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan sama sekali. Siapakah orang yang masuk dalam salah satu golongan ini? Rajulun da'athu imra'atun dha mansabin wa jamali. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki pangkat dan jabatan, seorang perempuan yang memiliki harta, seorang perempuan yang memiliki wajah cantik dan rupawan, diajak berzina. Tapi laki-laki itu mengatakan, inni akhafullah, aku takut. Kalau rasa takut ini kita tanamkan, maka tidak ada lagi seorang suami mengkhianati istrinya, maka tidak ada lagi seorang istri mengkhianati suaminya, maka tidak ada lagi seorang pemimpin memakan uang rakyatnya. Maka ini yang harus kita tanamkan. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menanamkan rasa takut kepada Allah. Pengajian yang baik adalah pengajian yang menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa peduli kepada orang lain. Takut kepada Allah itu adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Tapi peduli kepada orang lain adalah hablum minan nas. Islam adalah agama yang sangat peduli kepada orang lain. Islam dalam salah satu kaidahnya, al-ibadah al-muta'addiyah ahammu minal ibadah al-qasirah. Ibadah yang berdampak kepada orang banyak itu jauh lebih penting daripada ibadah yang berdampak pada diri kita sendiri. Maka 29 hari kita berpuasa, Allah ingin mengajarkan kita betapa pedihnya menahan rasa lapar, betapa pedihnya menahan rasa haus, betapa pedihnya dari pagi hingga petang kita tidak bisa makan makanan yang kita inginkan sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak seberuntung kita. Maka dalam
salah satu hadisnya disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa bil mu'min, laisa bil mu'min, laisa bil mu'min, tidak dikatakan sebagai orang yang beriman walaupun dia berpuasa, walaupun dia umrah berkali-kali, alladhi yashba', ketika dia kenyang, wajahu ila jambihi ja'ihun, dan orang-orang di sekitarnya berada dalam kelaparan. Maka kata Imam Jalaluddin Ar-Rumi, musik yang haram adalah ketika sendok dan garpu kita mengeluarkan suara ketika kita makan, sementara tetangga kita kelaparan. Maka puasa mengajarkan orang-orang untuk berbagi. Lailatul Qadar tidak hanya ada di masjid. Lailatul Qadar tidak hanya berada pada iktikaf kita di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lailatul Qadar itu bisa saja ada di tangan anak-anak yatim. Lailatul Qadar itu bisa saja ada di tangan-tangan para duafa dan fakir miskin. Lailatul Qadar bisa saja ada pada tangan kedua orang tua kita yang kita minta ampunan dan maafnya. Maka puasa mengajarkan kita untuk terus berbagi, karena Allah dalam suratnya, dalam salah satu suratnya Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minus shalihin. Penyesalan memang selalu datang belakangan. Begitu kita berada di dalam kuburan, kita minta kepada Allah ingin dibangkitkan kembali, ingin dibangunkan kembali, agar apa? Fa'asaddaqa wa akun minus shalihin. Aku ingin berbagi dengan orang lain. Aku ingin bersedekah, karena ternyata sedekah ini begitu besar manfaatnya. Hadirin hadirat sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Apa bukti puasa menyentuh hati ketika tangan ringan untuk berbagi? Apa bukti puasa tidak menyentuh hati ketika puasa hanya berakhir pada lambung saja, tapi kita tidak pernah peduli kepada orang lain? Maka hikmah yang ketiga, 29 hari kita berpuasa, 29 hari kita meramaikan masjid, 29 hari kita beriktikaf, 29 hari kita bertarawih, 29 hari kita qiyamul lail, 29 hari kita khatamkan Al-Quran, 29 hari kita ramaikan dengan kajian-kajian di masjid. Apa maksudnya? Ramadan memerintahkan kita untuk senantiasa memakmurkan masjid. Masjid tidak hanya berada di bulan Ramadan saja. Ada 11 bulan lain yang harus kita ramaikan, yang harus kita datangi kapan dan dimanapun Allah memanggil kita. Agar apa? Agar kita masuk dalam salah satu golongan yang ketika tidak diberikan naungan pada padang mahsyar yang sangat panas, orang-orang ini diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu bergantung kepada masjid. Orang yang hatinya selalu ingat masjid. Berjamaah, ramaikan masjid, makmurkan masjid. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, layan tahiyanna, berhentilah kalian, lakukanlah sholat berjamaah, makmurkanlah masjid. Kenapa? Kalau kalian tahu betapa besar fadilahnya berjamaah sholat di masjid, maka sesungguhnya membakar rumah kalian itu jauh lebih baik daripada kalian tidak memakmurkan masjid. Maka Ramadan
memerintahkan kita untuk senantiasa memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang keempat, 29 hari kita melaksanakan tarawih. 11 bulan sebelumnya kita sibuk dengan aktivitas kita, dengan kegiatan kita. Di 1 bulan itu, di bulan Ramadan itu, kita bisa bertemu dengan keluarga kita, bisa bertemu dengan tetangga kita, bisa bertemu dengan sanak famili kita, bisa bertemu dengan teman-teman kita. Ramadan mengajarkan kita untuk terus menyambung tali silaturahmi. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Walau amalnya banyak, walau ibadahnya banyak, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Maka dalam kesempatan yang mulia ini